Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 12 saham sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 WIM, ke-9 Cleo, ke-10 LTG, ke-11 Camry, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah tapi kemudian naik dan menguat tipis 0,05% ke harga 6.668. Angka cantik tapi ini kan belum update. Kalau dilihat dari transaksi hari ini ada di 7,99 triliun ya. Paling tutupan nanti 8 triliun ya lebih, dan tutupannya di 6.880. Berarti ditarik naik lagi berapa poin nih tadi? 6880. Ditarik naik 12 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG tutupannya di 6880, berarti di harga tertingginya hari ini. Ya, cukup bagus, berarti ada buying power. Dan lanjut minggu depan. Ya, walaupun tipis-tipis lanjut. Kenapa? Karena dia itu mencoba turun EMA 200-nya hari Selasa, Kamis naik. Coba turun lagi EMA 200 di hari Jumat, naik lagi. Dan tutupannya di harga tertinggi. Lanjut harusnya minggu depan targetnya 6.960 sampai, ya semoga bisa sampai 7.000 gitu ya untuk IHSG. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Doji, MACD juga tajam mengarah ke atas, bar chart terus meningkat, mestinya lanjut minggu depan ya. Semoga seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 7.325 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. INDF lagi konsolidasi belum kemana-mana, tapi nggak masalah INDF ya. Untuk tren jangka pendek memang tektokan aja dari 7.200 jual di 7.500, berarti sekitar 3%. Yaitu memang range konsolidasi INDF. Kalau nggak ada sentimen apa-apa, dia itu konsolidasi dari support ke resisten ya maksimal 4%, 3-4%. Jadi kalau dia habis menyentuh resisten turun dulu, itu wajar. Karena lagi konsolidasi, jadi bisa dimanfaatin nggak? Harusnya bisa dimanfaatin. Beli support, naik jual. Seperti itu. Ya, tapi sayangnya memang INDF 3 hari perdagangan minggu ini sudah membentuk lower high di 7.375. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi biasa, volume kecil, dan ada buying power. Tinggal lihat minggu depan. Kalau untuk tren jangka pendeknya, ya kalau mau gagal bertahan di atas 7.300, jual dulu. Bisa ya, atau di bawah 7.200. Tapi kalau mau hot sampai 7.000 juga boleh untuk disimpan mungkin seminggu, sebulan, atau sampai akhir tahun. Karena menurut saya INDF juga sampai akhir tahun targetnya ya minimal 8.000 bisa, bahkan lebih tuh. Bahkan 8.800 sangat mungkin untuk dia mencoba all time high ya. Tapi itu untuk tren 5 bulan ke depan. Untuk tren jangka pendek ini kan kelihatan lagi konsol. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya tadi koreksi biasa, mestinya sih lanjut. Ada potensi rebound, maksudnya lanjut rebound ya minggu depan. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 11.500, menguat 0,21%. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP kondisi seperti ini, dia sudah area atas, lagi konsolidasi juga. Tetap akan menguji resistennya lagi 11.800 sampai 12.000 itu untuk ICBP ya. Masih peluang ke atas ICBP. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk ICBP koreksi biasa. Walaupun memang volumenya lebih besar dari minggu lalu ya. Tapi kan MACD-nya masih uptrend, volume masih oke di area atas, berarti masih ada buying power karena ekor masih panjang dari bawah. Jadi selama di atas 11.000 sih masih aman ya ICBP. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.290, menguat 1,65%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal UNPR rebound dan ya minggu depan ada peluang ke 4.400, masih ada potensi upside-nya sekitaran ya 2-3%. Ya semoga aja karena terlihat juga hari ini candle-nya bagus. Open di harga terendah, tutupan di harga tertinggi. MACD sudah golden cross, berarti sudah memberikan sinyal bagus walaupun memang MACD ini lagging lebih ke price action. Candle naik juga, dia candle turun balik ke arah juga, berarti
MACD itu bisa dibilang lagging, tapi ya sinyal bagus lah, sudah golden cross. Mestinya sih lanjut dulu menguji area resistennya. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MSP yang ditutup menguat 5,97% ke harga 975. Langsung saja ke teknikalnya. HMSP luar biasa, open gap down, tarik naik, dan ya dia untuk menguji level psikologisnya 980 dan area 1000 ini ya. Di atas itu sih oke. Kalau melihat kondisi seperti ini, apakah dia ini hanya pembentukan koreksi ABC dan mulai naik lagi? Kelihatannya ya seperti itu ya. Dia itu mantul dari 880 dan kondisi seperti ini bisa pakai nggak sih? Kalau dilihat ya support kuatnya itu memang 880, support minornya ada di 930. Tapi kelihatannya memang kuat 930, 940. Kenapa? Dia sempat jebol hari Kamis kemarin. Hari ini dia open gap down langsung tarik ke atas. Itu cukup bagus ya, cuman nggak perhatikan tadi, nggak masuk radar juga MSP. Jadi untuk MSP lebih lihat Senin aja. Harusnya sih masih ke atas ya, karena volume cukup meningkat signifikan. Peluang besar sih uji terdekatnya 1000 minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ekornya panjang, body bagus, ya harusnya sih lanjut. Ini kan ada potensi koreksi ABC dari atas. Ini harusnya naik ya, tapi sayang C-nya tuh rendah. Tapi ya kita lihat aja minggu depan. Kalau tembus 1000, tutup di atas itu bagus. Kalau di bawah itu ya agak rawan, masih bisa turun lagi, menguji supportnya lagi 930 lagi. Seperti itu untuk MSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup dari 29.000 menguat 2,02%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM mantul 28.000 kemarin di breakout, lanjut hari ini. Targetnya 30.000. Peluang besar minggu depan ya. Karena volume juga cukup meningkat. Kalau ditarik seperti ini bisa juga naik turunnya kan 1000 poin dari 28.000 ke 29.000. Ini pas tutupan di resisten. Nah bisa juga seperti ini. Ini dia berarti di area resisten konsolidasinya. Jadi mestinya sih minggu depan ada lanjut penguatan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus. Candle-nya bagus, tapi volumenya berkurang. Berarti pas naik tenaganya juga kecil. Kalau dilihat kondisi seperti ini, ya kalaupun ada yang kebeli, ya bagaimana strateginya. Kalau supportnya ya pakai aja 27.000 ini ya. Atau jangan turun dari 28.000 di time frame daily. Nah ini jangan turun dari area support minornya. Pakai aja nih. Kalau dia turun gagal, konsolidasinya ke bawah, turun lebih dalam ke 27.000. Ini harus dijaga. Kalau dia membentuk swing low-nya mestinya di sini aja. Kalau misalnya Senin false turun dulu ya harusnya seperti ini pergerakannya, swing low dan lanjut. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih panjang, kalau mau di hold sampai support kuat juga boleh, silahkan, gak ada yang salah. Seperti itu. GGRM kalau menurut saya sih ada peluang lanjut masih minggu depan. Langsung saja ke selanjutnya, ada Mayor yang ditutup di harga 2.500 menguat 5,04%. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor luar biasa dan ditutup di harga 2.500. Kondisi seperti ini ya pas di area yang dulunya support sekarang jadi resisten. Apakah ini resisten kuat? Apakah bisa lanjut? Semoga aja lanjut minggu depan ya. Kalau Mayor sudah saya rekomendasikan di grup Borneo Trader di tanggal 18 itu saya suruh antri di 2.400 sampai 2.380 ya. Kemarin di bawah koreksi harusnya dapat yang antri dan hari ini sudah profit 4% minimal ya. Jadi seperti itu. Jadi kondisi seperti ini Mayor mungkin nggak sih dia false break dan lanjut lagi ke atas bertahan? Semoga aja. Yang penting ya kalau sudah kondisi seperti ini ya jangan turun lagi. Kalau dia hari Senin koreksi aja menurut saya bisa gagal, bisa turun ke support lagi, uji support lagi. Berarti hari ini cuma teknik rebound biasa. Kalau mau bagus memang Senin harus digas lagi, bertahan minimal di atas berapa nih? 2.490 di atas EMA 200-nya. EMA 200-nya di mana nih? 2490 ya. Di atas itulah ya. Jangan sampai turun lebih dari 2 atau 3%, apalagi 4%. Seperti itu aja. Mungkin dia ke support lagi untuk Mayor. Jadi untuk Mayor tinggal lihat konfirmasinya minggu depan bertahan di atas 2.500, di atas EMA 200-nya masih bagus untuk Mayor.
Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang belum kemana-mana nih, udah berminggu-minggu nggak kemana-mana di harga 143. Langsung saja ke teknikalnya, ternyata AISA nggak kemana-mana. Saya tadi jual BP, beli di 143, jual di 143 karena udah nunggu seminggu lebih. Ya tunggu atas saja, saya tunggu dia tembus saja baru beli. Ya daripada nunggu lama, kelamaan nunggunya. Ya sayang modalnya, bisa dapat dari saham lain diputar kan 2 minggu lebih pegang nggak kemana-mana. Ya saya jual BP aja. Jadi tinggal lihat minggu depan. Tunggu tembus sini aja nih, resistennya ini berapa nih? 145, 146 baru digas. Jadi tunggu atas ya menurut saya untuk AISA. Kalau yang sabar hot aja. Yang penting dia tuh nggak turun di bawah 140 aman. Tapi ya capek nunggunya ya seperti ini. Kalau dilihat MACD-nya mulai pelan-pelan mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 4 hari itu terus 4 minggu terus meningkat. Momentumnya semoga akhir Mei, momentumnya semoga akhir Juli ISG ke arah 6.900 7.000, sektor rotasinya lebih cepat ya, semoga tembus untuk AISA 145-nya minggu depan. Seperti itu AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup malah terkoreksi 2,67% ke harga 1.603. Langsung saja ke teknikalnya. WIM wajar dia koreksi karena udah 3 hari terus naik, dari 1.500 dia naik ke 1.680, naiknya 10%, dan ada koreksi hari ini, ada profit taking, itu wajar tapi perlu hati-hati. Ini harga pucuk, apakah mampu naik ya belum pasti, tapi karena melihat dua rokok HMSP GGRM yang terus naik bisa jadi naik juga. Cuman ya harga-harga resiko tinggi lah di harga-harga atas nih ya, karena support quote-nya itu 1.500, 1.300 mungkin ya mungkin. Jadi turunnya 10% dari 1.500 ke 1.300 kan 10% lebih. Jadi ini sandarannya. Jadi kalau mau beli WIM tuh ya dekat-dekat support quote-nya yang dulunya tuh resisten, seperti itu. Untuk WIM lebih ke wait and see. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, time frame weekly-nya aja dia 2 minggu itu volumenya makin menurun. Berarti nggak terlalu kuat buying power. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya masih tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Jadi ya tergantung masing-masing lah. Kalau yakin dan percaya mau bisa naik ya beli aja. Seperti itu ya. Tapi support quote-nya 1.500 harus dijaga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup menguat 3,25% ke harga 635. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo bertahan di atas 600 ya. Dia ini konsolidasi dari 600 mantul ke 640, turun mantul lagi. Dan ya ini harusnya jadi web 3 nih bisa. Dah dia akan ke web 4. Ini mestinya jalan ya minggu depan. Kalau dilihat volume meningkat, masih ada juga mengarah ke atas. Apakah ini web 4 dan dia mulai naik? Kalau web 5 berarti harusnya sampai 700. Dari harga sekarang masih ada potensi upside 10% lagi. Semoga ya. Cleo minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Cleo volumenya berkurang. 4 minggu cuma membentuk higher low, tapi bodinya candle kecil-kecil aja naik. Ya lebih ke lihat price action-nya aja untuk minggu depan. Ya, yang penting Cleo tuh ya tadi 600 jangan turun. Kalau turun dari itu gagal. Lebih dalam turunnya, bisa ke 500 atau 550 lagi. Seperti itu Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1.940 menguat 2,1%. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ rebound dengan volume besar. Target 2.000 minggu depan. Ya, peluang besar ke sana. Kalau mau beli, ya harusnya belinya tuh di 1.900, di 1.880 area support nih. Tapi kalau ada yang kebeli karena melihat dia bodinya bagus, volume besar, mestinya kan lanjut. Ya nggak masalah juga beli. Targetkan aja terdekat 2.000 untuk WLTJ. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.180, terkoreksi 0,71%. Cimori belum tembus juga 4.200, tapi dia di area support. Sayangnya, dia terus membentuk lower high. Walaupun memang nggak membentuk lower low. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebeli Cimori, risknya kecil. Kalau mau jebol 4.000 bawah cut loss atau 2% aja dia turun. Ya, minggu depan tinggalin aja dia. Seperti itu menurut saya loh ya. 2% aja turun tinggalin. Ya udah cut lossnya cuma 2% dari harga Bapak Ibu beli hari ini. Misalnya beli di 4.180 atau di 4.200 nggak masalah. 2,5% atau 3% itulah toleransinya. Rewardnya kemana? Kalau ini jalan Bapak Ibu minimal dapat 5%.
4,5% ya, segitulah. Ya sekitar 4-5% harusnya dapat kalau jalan minggu depan untuk Cimori. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya besar koreksi, ada buying power. Nggak masalah, mestinya ada rebound. Kita lihat aja ya minggu depan. Risk-nya tadi tinggal hitung 2-3%. Seperti itu Cimori. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang ditutup menguat 1,21% ke harga 83. Langsung saja ke teknikalnya. Hoki kondisi seperti ini. Wah, ya Hoki malah bagus nih. Volume mulai meningkat dan dia membentuk higher low. Ya yang penting sama masih jangan turun ya. Karena Hoki ini sempat jebol 80 dan di reject dan supportnya pakai 80 atau 78 itu. Jadi harga sekarang berarti 5 poin. Ya sekitar 6% lah target stop loss dengan target ke 8990 itu. Jadi ada potensi upside sekitar 7% lagi atau 8% dan stop lossnya sekitar 5%. Ya udah, risk reward 1/2 anggap aja. Kalau berminat ya, harus jalan Hoki minggu depan. Tapi takutnya sih ya seperti Aisyah, konsol nggak jelas. Tapi kelihatannya ini cukup meningkat ya, volume bagus. Kita lihat aja minggu depan. Ya, mestinya sih jalan. Jadi seperti itu aja untuk Hoki. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.